Pernikahan adik ipar, ibu mertua berkata, "Undangan dari ibu kurang, sebaiknya keluarga kalian tidak usah datang." Saya sedang membawa orang tua berlibur ke Bali di atas kapal pesiar seharga 30 miliar rupiah saat beliau menelepon saya 99 kali. Nama saya Citra Lestari. Jika dilihat dari luar, banyak orang akan mengatakan hidup saya sangat beruntung. Menikah dengan pria dari keluarga kaya, punya rumah sendiri. Suami saya punya bisnis yang cukup stabil. Mertua saya bicaranya sopan, dan kerabat dari kedua belah pihak melihat seolah-olah saya hidup dalam sarang kebahagiaan yang diimpikan banyak orang. Tapi bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, sarang itu terkadang hanya hangat karena lampu ruang tamu, bukan karena kehangatan hati manusianya. Keluarga suami saya tinggal di sebuah perumahan padat di Jakarta, rumah 3 lantai yang memanjang ke belakang. Lantai dasar dijadikan ruang tamu yang luas, dengan 7 set sofa berwarna krem yang selalu ditutupi kain bersih. Di dinding, tergantung kaligrafi besar dengan tulisan berkah dalam. Ibu mertua saya, Ibu Dewi Anggraini, sering berkata, keluarga yang punya tata krama baru akan dihormati orang. Beliau berbicara dengan lembut, tidak pernah membentak, tapi anehnya, kata-katanya tidak perlu teriakan untuk membuat orang merasa harus patuh. Tipe orang yang lembut seperti kapas, tapi siapapun yang menyentuhnya baru akan tahu ada duri di dalamnya. Bapak mertua saya, Bapak Prasetyo Wibowo, adalah orang yang pendiam. Beliau sering duduk di meja makan dengan punggung tegak, mengambil makanan dengan perlahan. Beliau tidak pernah memarahi saya, tapi setiap kali beliau berdeham atau meletakkan sumpitnya, seisi rumah langsung hening seketika. Beliau hidup dengan prinsip, dan prinsip terbesarnya adalah, jangan biarkan siapapun menertawakan keluarga ini. Suami saya bernama Bima Aditya. Bima bukan tipe pria yang jahat. Di luar, di lingkungan sosial, dia pandai bicara, tahu cara mengamati orang lain, dan tahu kapan harus tertawa. Dia sering dipuji sebagai pria yang tenang dan berwibawa. Saya pun pernah percaya begitu. Hanya saja kewibawaannya itu seringkali digunakan untuk menyenangkan orang lain. Saat di rumah, dia selalu memilih jalan termudah, menghindari konflik, menghindari tanggung jawab, dan menghindari perasaan istrinya. Dan saya adalah menantu perempuan tertua. Apa artinya menjadi menantu perempuan tertua di keluarga Prasetyo? Artinya, saya harus ingat semua tanggal selamatan, ulang tahun, kapan harus mengirim hadiah, dan menjaga tutur kata. Artinya, jika ada sesuatu yang tidak beres, orang pertama yang akan mereka lihat adalah saya, seolah-olah saya adalah grendel pintu. Jika tidak terkunci rapat, pintu akan terbuka lebar. Saya bekerja di kantor sebagai manajer proyek. Setiap hari dikejar tenggat waktu seperti makan nasi. Pagi berangkat saat udara masih sejuk, malam pulang dengan punggung pegal dan kepala yang masih pusing dengan angka-angka. Namun, setibanya di rumah, saya tetap harus masuk ke dapur, harus memasak menu yang disukai keluarga suami karena ibu mertua saya sangat menjunjung tinggi makan malam bersama. Ibu Dewi punya satu aturan. Setiap malam harus makan bersama, sesibuk apapun harus pulang. Keluarga yang kuat itu dimulai dari meja makan, katanya. Terdengar indah, tapi kenyataannya, meja makan itu bukan untuk mempererat ikatan. Meja makan itu adalah ujian harian. Malam itu pun begitu. Saya pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Jakarta di akhir tahun, malam datang lebih cepat, anginnya terasa sejuk. Baru saja saya melangkah masuk, suara ibu mertua sudah terdengar dari atas tangga. "Citra, sudah pulang nak, cepat ganti baju lalu turun makan. Bapak dan Bima sudah menunggu dari tadi." "Iya bu," jawab saya pelan. Dalam hati saya hanya berpikir, kalau turun sedikit lebih lambat, beliau pasti akan berkata, perempuan di rumah itu harus tahu cara mengatur waktu. Saya mengganti pakaian, mengikat rambut, mencuci tangan, lalu turun ke dapur. Aroma nasi yang baru matang masih tercium, saya melihat penanak nasi dan menghela napas lega. Setidaknya hari ini nasinya tidak gosong, jadi saya tidak akan kena sindir. Di meja makan, sudah saya siapkan 3 macam lauk, sesuai selera keluarga suami, sayur asem, semur daging, dan sepiring lalapan dengan sambal terasi. Ini adalah menu yang mudah dimakan,
kaya rasa, persis seperti yang sering dikatakan ibu mertua, makan masakan rumah itu baru berkah. Bapak Prasetyo duduk di kepala meja, Bima di sebelahnya, dan Ibu Dewi di seberang saya. Posisi saya selalu di sudut meja yang paling dekat dengan dapur, agar mudah berdiri untuk mengambil tambahan lauk, mudah lari mengambil kecap manis, mudah menjadi pelayan tanpa perlu diminta. Ibu Dewi melihat hidangan di meja, lalu mengangguk-angguk. Sayur asem hari ini pas rasanya nak. Keluarga kita makannya harus pas di lidah, kalau hambar nanti diremehkan orang. Saya tersenyum tipis, mengambilkan sepotong ikan untuknya, lalu sepotong daging semur untuk Bapak Prasetyo. Saya melakukannya seperti kebiasaan, seperti mesin yang sudah diprogram. Siapa suka apa? Saya hafal semua. Bima hanya menunduk makan, dia jarang memuji, dan saya juga sudah jarang menunggu pujiannya, karena menunggu itu melelahkan. Makan malam sedang berlangsung tenang, saya kira malam ini akan berlalu seperti malam-malam lainnya, sampai Ibu Dewi meletakkan sendoknya, suaranya terdengar lebih bersemangat. Citra, tinggal beberapa hari lagi pernikahan Gilang loh. Saya mengangkat kepala mendengar nama adik ipar saya disebut, hati saya sedikit mencelos, bukan karena saya benci Gilang, tapi setiap kali pernikahan itu disebut, saya merasa seperti ada beban yang siap menimpa pundak saya. Bapak Prasetyo mengangguk, suaranya pelan. Tinggal 12 hari lagi. Apapun yang dikerjakan, kerjakan yang rapi. Pernikahan itu urusan besar. Bima meletakkan sendok, menyeka mulutnya, lalu berkata seolah sudah menyiapkan kalimatnya. Pihak hotel mendesak kita untuk finalisasi daftar tamu Dik. Saya menatap Bima, lalu ke ibu mertua. Mereka berdua berbicara seolah-olah saya adalah sekretaris panitia acara. Saya mengatupkan bibir dan mengangguk. Tapi di kepala saya tiba-tiba muncul perasaan aneh. 12 hari lagi. Seharusnya ini urusan adik ipar, kenapa terdengar seperti urusan hidup mati seluruh keluarga? Ibu Dewi tersenyum, matanya berbinar seolah sedang pamer. Pernikahan kali ini harus dibuat megah. Keluarga calon besan juga keluarga terpandang, kita tidak boleh membiarkan mereka meremehkan kita. Dan yang paling penting, tamu undangannya semua rekan bisnis Bapak dan Bima. Mereka datang bukan cuma untuk makan, mereka melihat cara kita menyelenggarakannya. Saya mendengar kata melihat dan punggung saya merinding. Keluarga Prasetyo hidup untuk pandangan orang lain. Pandangan itu seperti timbangan yang selalu tergantung di atas kepala semua orang. Siapapun yang sedikit melenceng akan langsung dituduh mencoreng nama baik keluarga. Saya menyuap sedikit sayur, tenggorokan saya tiba-tiba tercekat. Saya mencoba menenangkan diri, ini baru sekadar pengingat untuk persiapan. Tapi firasat saya mengatakan hal lain. Bapak Prasetyo menatap lurus ke arah saya, bertanya dengan sangat lembut. Saking lembutnya, orang yang tidak tahu akan mengira itu adalah bentuk perhatian. Pekerjaanmu akhir-akhir ini sibuk tidak nak? Saya menjawab, lumayan banyak pekerjaan, Pak, tapi saya bisa atur. Begitu saya selesai bicara, Ibu Dewi langsung menyambung. Iya, diatur ya nak, kamu kan menantu tertua. Kalau di rumah ada acara besar, kita harus ikut membantu. Orang luar melihat keluarga kita punya tata krama atau tidak itu berkat kamu, loh. Saya duduk diam. Sebagian dari diri saya ingin tertawa, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Karena di rumah ini, ketika mereka bilang berkat kamu, artinya kamu yang kerjakan. Ketika mereka bilang demi keluarga, artinya kamu yang tanggung. Saya teringat pepatah yang sering orang katakan, mengalah untuk menang. Saya sudah terlalu banyak mengalah, sampai-sampai saya mulai lupa bagaimana rasanya dihormati. Makan malam selesai. Ibu Dewi berdiri lebih dulu, berpesan, selesai makan, bereskan ya, nak. Bima, kamu naik saja duluan, besok kan ada rapat. Bima benar-benar berdiri. Dia berjalan lurus menaiki tangga, tanpa menoleh ke arah saya sekalipun. Saya memandangi punggungnya, lalu beralih ke piring-piring kotor yang masih menumpuk. Hati saya saat itu merasakan satu hal yang sangat jelas, saya bukan bagian dari keluarga ini, saya adalah penjaga agar citra keluarga ini tetap indah.
Saya berdiri, mengumpulkan piring-piring. Air sabun cuci piring terasa dingin di tangan. Di ruang tamu, Bapak Prasetyo menyalakan televisi dengan suara pelan. Ibu Dewi duduk sambil melihat ponsel. Sesekali tersenyum sendiri, mungkin sedang bertukar pesan tentang pernikahan. Dan saya mencuci setiap piring seolah sedang membersihkan setiap ganjalan di hati. Setelah piring terakhir selesai dicuci, saya melihat jam. Sudah malam, saya mematikan lampu dapur, mengelap tangan, lalu menaiki tangga. Sampai di lantai 2, saya mendengar suara Bima dari dalam kamar, seperti sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan dan tergesa-gesa. Iya, Mbak, biar saya usahakan. Saya tahu, tolong beri saya waktu lagi. Saya berhenti melangkah. Bukan karena penasaran, tapi karena nada suaranya tidak seperti saat berbicara dengan saya. Itu adalah suara orang yang sedang terdesak utang, sedang memohon, sedang berusaha menahan diri di bawah tekanan besar. Belum sempat saya melangkah lagi, Bima mematikan telepon dan membuka pintu kamar. Dia melihat saya, sedikit terkejut, lalu berdeham, mencoba kembali bersikap normal. Kamu sudah selesai cuci piring? Saya menatap lurus ke matanya, menjawab dengan tenang, sudah. Tadi Mas bicara dengan siapa? Bima menghindari tatapan saya. Tangannya merapikan kerah baju seolah kepanasan. Oh, cuma urusan pekerjaan. Sudah, ayo tidur. Hanya itu, tidak ada penjelasan, tidak ada keinginan berbagi, seperti biasanya. Saya berdiri diam beberapa detik. Di dalam hati, sebuah pepatah lama bergema. Ujian sesungguhnya datang saat kesulitan, tapi bagi saya, kesulitan juga menguji hati manusia. Saya masuk ke kamar dan menutup pintu. Di luar suara televisi masih terdengar. Di dalam Bima berbaring dan membalikkan badan. Saya duduk di tepi ranjang, menatap punggung suami saya dan menyadari satu hal. Hari-hari ke depan tidak akan tenang, dan saya tidak tahu badai itu akan datang dari pernikahan adik ipar, atau dari gengsi yang disembah oleh keluarga Prasetyo seperti sebuah berhala hidup. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal, bukan karena rajin, tapi karena menjadi menantu. Saya sudah terbiasa bangun lebih pagi agar rumah terasa damai. Orang bilang menantu yang baik bisa menjaga nama baik keluarga suami, tapi sedikit yang menambahkan bahwa menjaga nama baik itu terlalu lama bisa membuat hati lelah. Saya turun ke dapur, merebus air daun pandan untuk ibu mertua karena beliau bilang itu bagus untuk liver dan kulit. Saya juga menyiapkan teko-teh kental panas untuk bapak mertua. Beliau tidak suka kopi, hanya minum teh tubruk kental. Semua itu saya ingat. Sampai-sampai terkadang saya bertanya pada diri sendiri, saya lebih hafal kesukaan mereka daripada mereka ingat apakah saya sudah lelah atau belum. Sekitar pukul 8 pagi, Bima turun. Dia mengenakan kemeja putih, membawa tas kerja, melewati dapur, melirik saya sekilas, lalu berkata, nanti malam pulang cepat ya, ibu bilang ada urusan. Iya, jawab saya singkat. Dia pergi, saya pun berangkat kerja. Di jalan, macetnya Jakarta dan suara klakson yang riuh. Saya mencoba berkata pada diri sendiri, sudahlah, fokus saja pada pekerjaan. Tapi di kepala, kalimat ibu mertua semalam terus berputar. Tamu undangannya semua rekan bisnis. Saya punya kebiasaan, jika ada sesuatu yang tidak jelas, saya ingin mengetahuinya sampai tuntas. Terbiasa mengelola proyek, saya paling takut dengan sistem kerja kebut semalam, karena yang pertama kali basah kuyup biasanya adalah saya. Sore itu, saya benar-benar minta izin pulang lebih awal. Begitu membuka pintu rumah, saya sudah mendengar suara ibu mertua yang lantang dari ruang tamu, sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Iya, ibu tenang saja. Kalau keluarga kami yang mengadakan acara, pasti rapi. Kalau mengundang ya yang sepadan, tidak sembarangan. Saya berhenti sejenak. Kata sepadan itu seperti jarum kecil yang menusuk tepat di bagian yang sakit. Ibu Dewi mematikan telepon, melihat saya, lalu tersenyum ramah. Citra sudah pulang, Nak? Sini ibu mau bicara. Saya masuk ke ruang tamu. Di atas meja, ada setumpuk kertas cetak, beberapa kertas memo warna-warni,
dan sebuah buku tebal. Bima duduk di sofa, tangannya sibuk dengan ponsel, wajahnya seolah ingin menghindari percakapan. Bapak mertua duduk di kursi tunggal, memakai kacamata baca, memegang pulpen merah. Beliau menatap saya seperti menatap karyawan yang baru masuk shift kerja. Ibu Dewi mendorong tumpukan kertas itu ke arah saya. Ini daftar tamu. Coba kamu periksa lagi, bantu ibu lihat apa ada yang kurang. Saya mengambilnya, daftarnya panjang, dibagi dengan jelas, grup rekan bisnis bapak, teman Bima, kerabat dari pihak ayah, kerabat jauh. Saya membalik beberapa halaman, hati saya terasa berat, tidak ada satupun nama dari keluarga saya. Saya tidak langsung bertanya. Saya hanya meletakkan daftar itu dan berkata dengan tenang, Ibu sudah finalisasi jumlah meja dengan pihak hotel? Ibu Dewi seolah sudah menunggu pertanyaan itu, langsung menjawab, pihak hotel sudah mendesak, Nak. Acara ini kita pesan ballroom besar, mereka minta konfirmasi 10 hari sebelumnya, dan ini ada tambahan biaya, jadi harus dihitung ulang. Bapak Prasetyo menyela, suaranya datar, jumlah meja tidak boleh kurang. Kurang 1 meja saja, orang akan bilang keluarga kita pelit. Saya mengangguk-angguk, tapi otak saya otomatis menyalakan mode kalkulasi. Finalisasi 10 hari sebelumnya, berarti tinggal 2 hari lagi tenggat waktu sesuai kontrak. Bima saat itu baru mengangkat kepala, berbicara seolah sedang membagi tugas. Tolong kamu periksa daftar teman-temanku ya. Sekalian hubungi hotel, tanyakan apa ada pos biaya lain yang harus dibayar. Saya menatap Bima. Saya tidak lagi bertanya kenapa harus saya yang mengerjakan. Bertanya pun percuma. Cara kerja keluarga ini adalah, siapa yang paling diam, dia yang mengerjakan. Ibu Dewi menuang teh, suaranya lembut, tolong ya nak, kamu kan menantu tertua. Ibu sudah tua, mata sudah rabun, bapak sibuk, Bima juga sedang mengurus proyek. Semua urusan ini bergantung padamu. Saya minum seteguk teh dan terasa pahit di tenggorokan. Benar-benar bicaranya ringan sekali, tapi tahu-tahu sudah mengikat orang pada sebuah pekerjaan. Bapak mertua mengambil pulpen merahnya, menggarisbawahi beberapa nama di daftar. Ini, Pak Budi dari bank, harus duduk di meja VIP. Ini, Mas Doni dari supplier bahan bangunan, dan Om Tono dari Bekasi. Ingat, tulis namanya di undangan dengan lengkap, jangan disingkat. Kalau mereka lihat kita sembrono, mereka akan meremehkan kita. Saya terus-menerus mengiyakan, seperti sebuah kebiasaan. Lalu Ibu Dewi mengeluarkan sebuah katalog dekorasi pernikahan, penuh dengan gambar anggrek putih, lilin wangi, dan backdrop berwarna emas. Beliau menunjuk setiap halaman dengan mata berbinar. Ini bagus ya, kelihatan mewah. Pernikahan Gilang harus beda. Calonnya, Saraswati, dari keluarga berada juga. Kalau kita tidak maksimal, nanti mereka menertawakan kita. Saya mendengar kata menertawakan dan kembali merasa ngilu. Rumah ini paling takut dengan tawa orang lain. Tepat saat itu, adik ipar saya, Gilang Pratama, turun dari lantai atas. Dia memakai kaos, rambutnya ditata rapi, terlihat seperti anak muda yang suka pamer tapi tidak jahat. Dia tertawa lebar. Mbak Citra, aku sudah pesan tambahan paket drone dan layar LED loh. Pernikahanku harus spektakuler. Ibu Dewi bertepuk tangan, tertawa seperti anak kecil yang diberi hadiah. Betul, menikah itu sekali seumur hidup, harus jadi kenangan abadi. Bima menyeringai, tapi senyumnya sedikit kaku. Saya melihat dengan jelas kekakuan itu. Kaku karena uang. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya bertanya pada Gilang, kamu sudah lapor ke pihak hotel? Hal-hal seperti ini biasanya harus ada adendum kontrak. Gilang melambaikan tangan. Ah, Mbak tenang saja, ibu yang urus semua. Ibu Dewi mendengar itu semakin senang. Kamu tenang saja, keluarga kita sanggup. Kalimat sanggup itu terdengar sangat meyakinkan, tapi tidak disertai dengan angka. Saya permisi ke dapur untuk mengambil air minum, mencari alasan untuk keluar dari suasana rapat itu. Baru saja masuk dapur, saya mendengar suara Ibu Dewi berbisik pada Bima, mengira saya tidak dengar. Kamu coba bicara baik-baik sama Citra. Bonus akhir tahun dia itu penyelamat kita. Saya terpaku, tangan masih memegang teko air. Jantung saya berdebar kencang seolah ada yang memukul dada saya. Bonus akhir tahun.
Saya berbalik perlahan. Di kepala saya, semuanya berputar cepat seperti mesin. Telepon dari hotel beberapa hari ini, tenggat waktu finalisasi meja, tambahan biaya LED dan drone, dan kalimat penyelamat kita. Saya menatap Bima. Matanya bertemu dengan mata saya sedetik, lalu dia membuang muka, berpura-pura batuk. Ibu Dewi juga sadar saya mendengarnya, langsung mengubah nada bicara dan tertawa seolah tidak ada apa-apa. Oh, ibu tadi bilang soal bonus akhir tahunmu nak. Nanti kalau sudah cair jangan lupa beli hadiah untuk keluarga besan ya, biar mereka senang. Suaranya mulus, mengubah arah pembicaraan secepat membalik martabak. Saya paham, di rumah ini, segalanya bisa dibelokkan menjadi demi kebaikanmu, demi nama baik keluarga. Saya meletakkan teko air, berjalan kembali ke ruang tamu, masih dengan suara normal. Baik Bu, jadi malam ini Ibu mau saya kerjakan apa dulu? Finalisasi daftar tamu atau telepon hotel? Bapak Prasetyo langsung berkata, telepon hotel dulu, tanyakan apa ada tagihan yang kurang, biar kita selesaikan dengan baik. Bima mengangguk, kamu telepon saja, nanti laporannya kirim ke Mas. Saya mengambil ponsel. Jari saya menyentuh layar, tapi di dalam hati sudah ada duri baru yang tumbuh. Kecil, tapi sakit. Selama ini saya pikir saya adalah bagian yang ikut membangun, tapi sejak saat itu saya mulai curiga, jangan-jangan saya hanya digunakan sebagai dompet bersama yang kuncinya dipegang orang lain. Saya menekan nomor telepon Grand Mahardika Hotel. Setelah 2 kali nada sambung, suara seorang wanita yang profesional tapi tergesa-gesa menjawab. Halo, dengan Vina di sini. Belum sempat saya menyebutkan nama, dia sudah melanjutkan seolah tahu siapa yang menelepon. Dengan Mbak Citra, kan? Saya sedang perlu konfirmasi ulang dari pihak Mbak mengenai pembayaran tambahan dan tenggat waktunya. Boleh saya bicara dengan Mas Bima? Saya mendengar itu dan punggung saya terasa dingin. Dia tahu nama saya, dan dia perlu bicara dengan Bima, tapi menelepon saya. Artinya, mereka sedang mencari orang yang bisa mengambil keputusan. Saya menjaga suara tetap tenang. Mbak Vina, bisa tolong sampaikan saja tenggat waktunya kapan dan tambahan biayanya apa? Saya catat untuk didiskusikan dengan Mas Bima. Di seberang telepon, hening sejenak, lalu Mbak Vina berbicara lebih lambat, setiap kata seperti stempel. Tenggat waktunya adalah dalam 48 jam ke depan, pihak Mbak harus melunasi semua kewajiban sesuai kontrak dan adendum tambahan. Jika tidak, pihak hotel terpaksa akan memberlakukan klausul penyelesaian sengketa. Saya berpura-pura tenang, meski tangan saya sedikit gemetar. 48 jam, persis seperti perhitungan saya. Segalanya sedang berjalan mengikuti sebuah jam yang sangat mendesak. Saya mematikan telepon, berbalik menatap Bima dan ibu mertua. Keduanya masih duduk di sana, tapi saya merasa mereka sedang menunggu saya membawa pulang sebuah angka, menunggu saya membuka kunci untuk penyelamat yang baru saja mereka sebutkan tanpa sengaja. Di kepala saya, terngiang nasihat bapak saya. Nak, hidup di dunia ini kita boleh miskin uang, tapi jangan pernah miskin harga diri. Saya menelan ludah. Saya tidak langsung bereaksi. Tapi saya tahu, sejak saat ini, ceritanya bukan lagi sekadar pernikahan. Setelah telepon dari hotel, saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya hanya diam-diam merapikan tumpukan kertas di meja, lalu berdiri dan izin ke kamar untuk ganti baju. Dari luar, saya tetap terlihat normal, tapi di dalam, rasanya seperti ada seutas tali yang baru saja ditarik, mengeluarkan suara kecil yang menyakitkan. Baru beberapa langkah menaiki tangga, ibu mertua memanggil, Citra, nanti malam selesai makan, kamu dan Bima bicara di kamar ya. Suaranya ringan, tapi itu bukan permintaan. Itu adalah cara bicara orang yang sudah terbiasa dipatuhi. Iya, Bu. Saya berbalik dan mengangguk. Iya, makan malam hari itu berlangsung lebih cepat, tidak ada yang banyak bicara. Bima makan dengan tergesa-gesa, sesekali melirik ponsel. Bapak mertua tetap tenang, tapi saya perhatikan porsinya lebih sedikit. Ibu mertua tersenyum-senyum sambil bertanya soal persiapan pernikahan Gilang, menanyakan apakah besok saya ada waktu untuk mampir ke percetakan undangan. Saya menjawab singkat, bukan karena saya kesal,
Tapi karena saya sedang mencoba menghemat energi, ada kalanya diam adalah satu-satunya cara agar kita tidak mengucapkan kata-kata yang akan kita sesali nanti. Selesai makan, saya mencuci piring dengan cepat lalu naik ke kamar. Bima sudah duduk di ranjang, bersandar, memegang ponsel tapi tidak memainkannya. Dia menatap saya, tatapannya terasa asing sekaligus akrab. Tatapan orang yang akan mengatakan sesuatu yang membuatnya sendiri tidak nyaman. Saya menutup pintu kamar, menarik kursi dan duduk di hadapannya. Bima memulai lebih dulu. Soal pernikahan Gilang, Mas mau bicara sama kamu biar jelas. Saya mengangguk. Silakan, Mas. Dia menarik napas, suaranya pelan, sepertinya sudah berlatih. Pihak tamu kali ini cukup spesial, semua rekan bisnis Bapak dan Mas. Kamu tahu sendiri kan, orang-orang seperti itu melihat banyak hal. Saya menatap lurus wajahnya, tidak memotong. Saya ingin mendengar sampai di mana dia akan berbicara. Bima melanjutkan, Mas pikir, mungkin dari pihak keluargamu, kita tidak perlu mengundang semuanya, ya? Saya sedikit memiringkan kepala, bertanya untuk memastikan. Tidak mengundang semuanya itu maksudnya bagaimana? Bima menghindari tatapan saya, melihat ke tangannya sendiri. Maksud Mas, orang tuamu, sebaiknya tidak kita undang ke acara resepsi di ballroom. Mereka kan tidak terbiasa dengan suasana seperti itu. Lagi pula, orang tua kita kan sederhana. Nanti di sana malah merasa canggung. Saya mendengar itu, dan hati saya seperti diremas. Tapi saya tetap bertanya, suara saya anehnya tenang. Mas sedang bilang jangan mengundang bapak dan ibu ke pernikahan adik iparku? Bima mengangguk sangat pelan. Anggukan itu ringan seperti kapas, tapi terasa seberat batu. Tepat saat itu pintu kamar terbuka. Ibu mertua saya masuk, membawa segelas air hangat. Beliau meletakkan gelas itu di meja, lalu duduk di samping Bima, seolah sudah mendengar semuanya dari awal. Ibu Dewi tersenyum ramah, suaranya manis. Nak, jangan terlalu dipikirkan. Ibu bicara jujur, mengundang besan ke acara seperti itu, ramai, berisik, semua pakai jas dan gaun malam. Bapak dan ibumu yang dari kampung, nanti di sana tidak terbiasa, malah jadi sedih. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya saya menatap mata ibu mertua saya begitu lama. Beliau melanjutkan, suaranya masih lembut. Lagi pula, kamu kan menantu tertua, kehadiranmu sudah cukup mewakili. Kalau mengundang semua, nanti kalau ada yang bicaranya tidak pas, orang akan bilang keluarga kita tidak pandai memilih tamu. Saya mendengar setiap kata dengan sangat jelas. Di kepala saya, sebuah pepatah terngiang. Lidah tak bertulang, tapi lidah yang ini membeli harga diri orang tua saya. Saya menoleh ke Bima. Menurut Mas, itu masuk akal? Bima diam beberapa detik, lalu berkata, Mas tahu kamu sedih, tapi kita lihat gambaran besarnya ya, Dik. Ini kan pernikahan Gilang, bukan pernikahan kita. Saya tertawa. Tawa tanpa suara. Gambaran besar. Sebuah kata yang terdengar agung dan indah. Tapi setiap kali orang membawa-bawa gambaran besar, pasti ada satu orang yang harus berkorban. Saya berdiri. Saya tidak berteriak, tidak juga menangis. Saya hanya berkata perlahan, setiap katanya jelas. Bapak dan ibu saya melahirkan saya, membesarkan saya. Hari ini keluarga Mas mengadakan pernikahan, dan Mas bilang bapak dan ibu saya tidak pantas untuk hadir. Ibu mertua saya langsung melambaikan tangan. Bukan tidak pantas, tapi tidak sesuai dengan situasinya. Kamu paham kan maksud ibu? Saya mengangguk. Saya sangat paham. Tidak sesuai artinya akan merusak apa yang keluarga Prasetyo sebut sebagai gengsi. Saya kembali menatap Bima, kali ini suara saya lebih dingin. Lalu waktu kita menikah dulu, waktu keluarga saya mengeluarkan uang untuk membantu biaya, saat itu bapak dan ibu saya sesuai kan? Bima tertegun. Dia membuka mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Ibu Dewi sedikit mengerutkan kening, suaranya mulai terdengar kaku. Citra, kamu kalau bicara begitu jadi perhitungan, pernikahan kita kan sudah lewat, sudahlah. Sekarang kita bicara soal yang sekarang. Saya mendengar itu dan hati saya terasa hampa. Benar, orang yang sudah kenyang memang sering lupa pada dapurnya. Tapi dapur keluarga saya, setelah mereka makan,
sekarang dibilang tidak pantas untuk ditampilkan. Saya menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sangat pelan tapi jelas. Saya mengerti. Bima mengangkat kepala. Kamu mengerti kan, Dik? Saya menatapnya, memotong. Saya mengerti, sangat mengerti. Saya berjalan ke jendela, melihat keluar. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning ke dedaunan pohon di depan rumah. Di bawah sana, kendaraan masih lalu lalang. Semua orang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Sedangkan saya, berdiri di kamar ini, untuk pertama kalinya merasa begitu terasing di dalam pernikahan saya sendiri. Ibu mertua berdiri, menepuk pelan bahu saya. Sudahlah nak, berpikir jernih saja. Kelebihan seorang wanita itu ada pada kemampuannya untuk memikirkan keluarga suami. Saya tidak menjawab. Beliau dan Bima meninggalkan kamar. Pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi senyap. Saya duduk di tepi ranjang, kedua tangan saya di atas lutut, gemetar sangat pelan. Bukan karena marah, tapi karena sakit hati. Orang tua saya seumur hidup bekerja keras. Tidak pernah bergantung pada siapapun, tapi di mata keluarga suami, mereka menjadi orang yang harus disembunyikan. Air mata saya jatuh tanpa suara. Saya tidak mengizinkan diri saya menangis keras. Saya takut jika menangis kencang, saya akan hancur. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran yang sangat jelas, jika saya diam kali ini, akan ada kali berikutnya, dan berikutnya lagi. Mereka akan terbiasa menempatkan keluarga saya lebih rendah dari gengsi mereka. Saya menyeka air mata, berdiri, dan membuka ponsel. Saya tidak menelepon Bima. Saya tidak menelepon ibu mertua. Saya menelepon Mas Bayu, kakak laki-laki saya. Ketika di seberang telepon terdengar suaranya, saya hanya mengatakan satu kalimat. Mas, akhir pekan ini aku pulang ke rumah. Ada yang perlu dibicarakan. Suara Mas Bayu langsung terdengar serius. Ya sudah, kamu pulang saja. Saya mematikan telepon, duduk kembali di ranjang. Kali ini, hati saya sudah berbeda. Ada saatnya dalam hidup, kita harus memilih antara kedamaian palsu dan harga diri yang sejati. Dan saya tahu, saya baru saja berdiri di ambang sebuah pilihan yang sangat besar. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bima sudah terlelap, dia memunggungi saya, napasnya teratur. Kamar gelap, hanya cahaya lampu jalan yang masuk melalui celah gorden, melukiskan bayangan terang dan gelap di dinding, persis seperti hati saya saat itu. Saya berbaring diam, mata terbuka lebar. Di kepala saya tidak ada lagi tangisan, hanya ada potongan-potongan gambar yang berputar seperti film lambat yang terpaksa saya tonton. 3 tahun 7 bulan. Tidak lama untuk seumur hidup, tapi cukup lama bagi seorang wanita untuk belajar diam. Hari pertama saya menjadi menantu, ibu mertua memegang tangan saya dan berkata di depan kerabat, keluarga ini sederhana, anggap saja seperti rumah sendiri. Saya percaya, sangat percaya. Saya ingat di bulan-bulan pertama, setiap kali mendapat bonus atau ada uang lebih, saya selalu proaktif memberikannya untuk keperluan bersama. Saat itu saya berpikir sederhana, suami istri, rumah sendiri, kalau kurang ya ditambal, kalau lebih ya dibagi, lalu, lama-kelamaan, itu menjadi hal yang wajar. Uang untuk merenovasi dapur karena dapur lama kelihatan tidak mewah. Uang untuk mengganti set meja makan baru agar tamu yang datang melihatnya pantas. Uang untuk menambah cicilan mobil Bima agar pria itu punya kendaraan yang layak. Setiap kali saya ragu, ibu mertua akan berkata lembut, kamu ini terlalu khawatir. Uang itu kan untuk dibelanjakan, yang penting keluarga kita damai. Saya sudah terlalu sering mengangguk. Pernah sekali, ibu saya dari kampung datang membawa beberapa toples sambal dan ikan asin. Saya senang sekali, langsung memasak nasi liwet sederhana. Ibu mertua melihat hidangan itu, tersenyum, lalu berkata, masakan seperti ini baunya agak menyengat, ya, lain kali kalau ada tamu jangan dimasak. Kalimatnya ringan, tapi saya melihat ibu saya diam sepanjang makan. Malam itu, beliau berkata pada saya, besok ibu pulang pagi saja. Saya mengerti, tapi saya memilih diam karena berpikir saya berkorban sedikit tidak apa-apa. Saya membalik badan, menatap langit-langit kamar.
Hati saya tiba-tiba sesak saat teringat rumah yang kami tinggali. Sertifikat atas nama bersama. Tapi siapa yang tahu saat membelinya? Keluarga saya yang menanggung sebagian besar biayanya. Bapak menjual sepetak tanah di belakang rumah, ibu memakai semua tabungannya seumur hidup. Saat memberikan uang itu, Bapak hanya berkata satu kalimat, "Bapak bantu supaya kamu bisa hidup tenang." Tapi hari ini, orang bilang Bapak dan Ibu saya tidak pantas untuk hadir. Saya terduduk, dada saya terasa berat seolah ditimpa batu. Saya tidak mau menangis lagi. Menangis sekarang hanya akan membuat saya lemah. Saya turun dari ranjang, membuka lemari, mengambil sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang selalu saya simpan dengan rapi. Rekening koran, akta jual beli, kwitansi renovasi. Dulu saya menyimpannya karena kebiasaan. Malam itu, saya melihatnya dengan tatapan berbeda. Setiap nominal jelas, setiap tanggal jelas. Saya teringat nasihat Bapak, berani karena benar, takut karena salah. Dulu saya pikir itu hanya pepatah. Malam itu saya baru mengerti, terlalu banyak mengalah justru mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Di ruang tamu, suara jam dinding berdetak teratur. Setiap detaknya seolah mengingatkan saya bahwa waktu tidak berpihak pada orang yang terus-menerus bersabar. Saya menyimpan kembali dokumen-dokumen itu, menutup kotaknya. Hati saya perlahan-lahan tenang. Tidak ada lagi gejolak, tidak ada lagi panik, hanya ada sebuah kesadaran yang dingin. Saya kembali ke ranjang, duduk. Bima masih tertidur. Dia tidak tahu bahwa di malam yang sunyi ini, istrinya sedang berubah. Saya menatap punggungnya, berbisik dalam hati, jika aku tidak berdiri untuk diriku sendiri, tidak akan ada yang melakukannya untukku. Saya meraih ponsel, layarnya menyala, menunjukkan tanggal. Tinggal 11 hari lagi pernikahan Gilang. Saya membuka aplikasi kalender, menekan tanggal itu. Jari saya berhenti sejenak, lalu saya membuat catatan baru. Tidak panjang, hanya beberapa kata, tapi itu adalah benih untuk sebuah langkah yang berbeda. Saya meletakkan ponsel dan berbaring lagi. Kali ini saya memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk bersiap. Karena saya tahu, mulai besok pagi, saya bukan lagi wanita yang hanya tahu cara memikirkan keluarga suami. Keesokan harinya, saya mengajukan cuti 1 hari. Saya tidak banyak menjelaskan pada Bima, hanya bilang ada urusan pribadi. Dia menatap saya sejenak seolah ingin bertanya lebih, tapi kemudian hanya mengiyakan. Mungkin di kepalanya saat itu penuh dengan urusan pesta, uang, dan kontrak. Saya bukan lagi prioritas yang perlu dijaga. Saya memesan taksi online ke rumah orang tua saya. Jarak dari rumah mertua ke rumah orang tua tidak jauh, tapi hari itu terasa sangat panjang. Pemandangan di sepanjang jalan terasa akrab, warung-warung di pagi hari, aroma roti, aroma kopi, semuanya sangat hidup. Hanya hati saya yang terasa seperti sedang melewati sebuah batas. Rumah orang tua saya ada di sebuah gang kecil. Rumah sederhana dengan beberapa pot tanaman yang dirawat ibu. Begitu melihat saya, Ibu Sumiati, terkejut, "Loh, kok hari ini pulang pagi, Nak?" Saya tersenyum dan memeluknya. "Kangen rumah, Bu." Bapak saya, Bapak Hartono, sedang memperbaiki rak kayu di teras. Beliau menatap saya, tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Masuk, Nak." Cara bicara Bapak selalu begitu, sedikit kata tapi menenangkan. Saya duduk di meja, minum segelas air yang dibuatkan ibu. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu saya bercerita. Tidak berbelit-belit, tidak menambah-nambahi. Saya menceritakan persis apa yang terjadi. Dari soal tidak mengundang orang tua saya ke pernikahan, sampai cara keluarga suami bicara soal pantas dan tidak pantas. Ibu saya diam sangat lama. Beliau tidak menangis, hanya mengatupkan bibirnya. Sedangkan Bapak, beliau meletakkan obengnya, duduk tegak, kedua tangannya saling bertaut. Sesaat kemudian, Bapak berkata, "Berarti mereka sudah meremehkan keluarga kita." Suaranya tidak keras, tapi saya mendengarnya dengan pilu. Saya menunduk. Citra minta maaf, karena Bapak dan Ibu harus mendengar hal ini. Ibu saya meletakkan tangannya di atas tangan saya.
Kamu tidak salah. Kamu tidak bisa memilih mertua, tapi kamu bisa memilih cara hidupmu. Mas Bayu, kakak saya, keluar dari kamar. Dia mendengar sekilas percakapan kami, wajahnya langsung muram. Apa-apaan itu? Pernikahan kok menyembunyikan keluarga istri seperti aib? Mbak Rina, kakak ipar saya, menariknya dan berbisik. Sabar, Mas. Dengar dulu Citra mau bagaimana. Saya mengangkat kepala, menatap setiap anggota keluarga saya, lalu berkata perlahan dan jelas. Aku tidak mau membuat keributan. Aku juga tidak mau bapak dan ibu makin sedih, tapi aku tidak bisa diam lagi. Kalau mereka tidak mau mengundang keluarga kita juga tidak perlu hadir untuk menyenangkan siapapun. Semua menatap saya. Saya melanjutkan, di hari pernikahan itu, aku mau ajak bapak dan ibu ke Bali. Liburan, istirahat, anggap saja kita memberi hadiah untuk diri sendiri. Ibu saya tertegun. Pergi pas hari itu, Nak? Saya mengangguk. Iya, Bu. Mas Bayu tertawa, tapi tawa getir. Nah, baru benar. Kita kan tidak pergi mengacau. Kita pergi untuk diri kita sendiri. Bapak berpikir sejenak, lalu berkata, Bapak tidak perlu pergi jauh-jauh, yang penting kamu merasa lega. Saya memegang tangan Bapak. Aku mau pergi bersama Bapak dan Ibu. Aku tidak mau Bapak dan Ibu di rumah sementara mereka berpesta dan menyembunyikan kita. Mbak Rina saat itu angkat bicara, suaranya lembut tapi tegas. Pergi saja ke Bali, Pak Bu. Citra benar, kita pergi untuk bersenang-senang, bukan pergi karena mereka. Akhirnya, Bapak mengangguk. Hanya satu anggukan, tapi hati saya terasa seperti ditopang sebuah tiang baru. Siang itu, saya membuka laptop dan memesan tiket. 4 orang, Bapak, Ibu, Mas Bayu, dan Mbak Rina. Saya memilih penerbangan pagi, pulang sore, menginap di resor yang tidak terlalu mewah tapi dekat pantai. Saya tidak memilih tempat yang gemerlap, saya memilih tempat yang ada matahari, angin, dan aroma asin laut. Ketika layar menunjukkan tulisan pemesanan berhasil, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ini pertama kalinya dalam pernikahan saya tidak meminta izin siapapun, saya mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke grup keluarga. Ibu saya membalas, wah, akhir tahun keluarga kita jalan-jalan ya. Sebuah kalimat yang sangat biasa, tapi membacanya membuat saya ingin menangis. Dalam perjalanan pulang ke rumah suami, saya merasa bisa bernapas lebih lega. Saya tidak lagi memikirkan reaksi mereka. Saya hanya berpikir, setidaknya bapak dan ibu saya tidak akan duduk di rumah menunggu sebuah pesta di mana mereka tidak diizinkan hadir. Malam itu saya pulang dan memasak seperti biasa. Tidak ada yang bertanya saya pergi kemana, tidak ada yang peduli. Ibu mertua hanya mengingatkan saya untuk menelepon percetakan besok. Saya mengiyakan, tapi di kepala saya, sebuah rencana sudah mantap. Bukan rencana balas dendam, tapi rencana untuk mundur dalam diam. Saya naik ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan koper. Saya tidak menyeretnya keluar. Saya hanya meletakkannya di sudut, sebagai pengingat. Saya tahu, sebentar lagi koper ini akan terpakai, dan saat itu, saya tidak akan menoleh ke belakang untuk meminta siapapun mengerti. Akhir pekan, saya membawa beberapa buah tangan dan kembali ke rumah orang tua. Kali ini saya tidak membawa rasa sakit hati, tapi perasaan yang lebih ringan, seperti orang yang baru saja melepaskan beban berat dari pundak. Bapak sedang duduk di teras, memilah-milah paku bekas untuk memperbaiki pagar. Ibu sibuk di dapur, aroma sayur bening tercium harum. Pemandangan yang sangat akrab, yang dulu jarang saya punya waktu untuk menikmatinya. Saya duduk di samping Bapak. Beliau menatap saya, bertanya satu kalimat, di sana ada yang bilang apa lagi, Nak? Saya menggeleng. Belum, Pak, dan aku juga tidak menunggu mereka bicara lagi. Bapak mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Beliau mengerti, ada hal-hal yang ditanyakan pun tidak akan membuatnya lebih ringan. Di dalam rumah, Mbak Rina sedang merapikan lemari pakaian bekas, memilah baju untuk disumbangkan. Dia melihat saya dan tersenyum, tiket ke Bali sudah Mbak lihat, dekat pantai, pasti seru. Ibumu kan suka jalan pagi. Ibu keluar dari dapur membawa sekeranjang sayur. Jalan-jalan biar segar. Akhir tahun di rumah terus juga bosan.
Saya mendengar itu dan tenggorokan saya tercekat. Keluarga saya tidak ada yang bertanya apakah saya akan membuat masalah besar atau tidak. Tidak ada yang mendorong saya untuk cerai atau bertahan. Mereka hanya melakukan satu hal yang sangat sederhana. Berdiri di samping saya. Sore harinya, Mas Bayu mengajak saya ke warung kopi di ujung gang. Warung kecil, meja kursi kayu, memutar lagu-lagu lama. Dia memesan 2 kopi hitam, lalu menatap saya dan berkata terus terang, "Citra, Mas bicara jujur, kamu harus simpan semua bukti-bukti. Uang, jual beli, renovasi rumah, apapun yang ada buktinya, simpan. Bukan untuk bertengkar, tapi supaya kamu tidak dirugikan." Saya mengangguk. Aku sudah mulai melakukannya. Dia melanjutkan, suaranya dalam. "Keluarga suamimu itu sekarang melihat kamu sebagai penopang. Nanti kalau kamu tidak bisa menopang lagi, mereka akan berbalik. Saat itu kamu harus sadar, kalimat itu bukan ancaman. Itu seperti sebuah peringatan dini. Malam itu saya menginap dan makan malam bersama keluarga. Hidangannya sangat sederhana. Ikan goreng, sayur bening, dan sambal. Tidak ada yang menyebut soal pernikahan, tidak ada yang menyebut keluarga suami. Ibu mengambilkan sepotong ikan untuk saya, berkata, "Makan yang banyak, nak, kamu kurus sekali." Sebuah kalimat sehari-hari yang membuat saya ingin menangis. Malam harinya, saya berbaring di tempat tidur lama saya. Langit-langitnya masih ada retakan kecil seperti dulu. Kipas angin berputar dengan suara khasnya. Saya memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, saya pulang ke rumah suami lebih awal. Bukan karena rindu, tapi karena saya ingin menyelesaikan urusan yang tertunda sebelum masalah besar terjadi. Ibu Dewi melihat saya pulang dan langsung bertanya, "Akhir pekan kamu kemana? Kok tidak di rumah?" Saya menjawab singkat, "Saya pulang menengok bapak dan ibu." Beliau hanya tidak bertanya lagi, tapi saya melihat jelas matanya menatap saya seolah sedang menilai sesuatu. Saya naik ke kamar, membuka laptop, memeriksa kembali rekening koran. Saya tidak melakukannya dengan gegabah, saya hanya mencatat dengan teliti setiap transaksi, setiap tanggal. Sore harinya, saya mulai menata koper. Tidak banyak barang, saya hanya menyiapkannya untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Bima pulang kerja larut malam. Dia melihat koper tergeletak rapi di sudut kamar dan berhenti. "Kamu mau kemana?" Saya menatapnya, menjawab dengan sangat tenang, "Aku hanya merapikan saja." Dia mengerutkan kening, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin dia masih berpikir saya hanya marah sesaat, sedangkan saya tahu, saya sedang berdiri di depan pintu yang berbeda, belum terbuka, tapi tangan saya sudah ada di gagangnya. Di kepala saya terngiang nasihat ibu, pohon yang lurus tidak takut tumbang. Saya tidak melakukan kesalahan, saya hanya sedang mempertahankan kelurusan terakhir untuk diri saya sendiri. Dan saya paham, hari-hari ke depan, saat pernikahan semakin dekat, segalanya tidak akan setenang permukaan air lagi. Malam itu, baru saja saya selesai melipat pakaian, Bima masuk ke kamar. Dia berhenti saat melihat koper yang tergeletak rapi di sudut lemari, tidak terbuka, tidak terkunci, tapi kehadirannya sangat jelas. "Kamu mau pergi kemana lagi?" Suaranya tidak tinggi, tapi tajam. Saya tidak langsung mengangkat kepala. Saya meletakkan baju terakhir ke dalam laci, baru kemudian berbalik menatapnya. "Aku punya urusan pribadi," sudah aku bilang. Bima melangkah lebih dekat, matanya menunjukkan kekesalan. "Urusan pribadi apa di saat seperti ini? Kamu tidak tahu beberapa hari lagi pernikahan Gilang?" Saya duduk di tepi ranjang, menghela napas perlahan. "Aku tahu, sangat tahu." Dia mengerutkan wajah. "Kalau begitu kenapa siapkan koper? Kamu mau meninggalkan keluarga ini?" Saya mendongak, kali ini menatap lurus ke arahnya. "Mas sedang bicara dengan istri atau dengan asisten rumah tangga?" Bima terdiam. Mungkin dia tidak menyangka saya akan bertanya setajam itu. Dia merendahkan suaranya, beralih ke gaya membujuk yang biasa. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Bagaimanapun kamu kan kakak ipar. Pernikahan adik ipar. Kamu harus hadir, kan?
nanti orang luar lihatnya bagaimana. Saya memotong dengan sangat lembut. Orang luar yang mana? Bima gelagapan. Ya. Kerabat, teman-teman, rekan bisnis. Saya tersenyum tipis. Lalu bapak dan ibu saya, mereka orang luar atau orang dalam? Bima terdiam. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Ibu mertua saya masuk. Wajahnya tidak lagi lembut seperti biasanya. Beliau melihat koper, lalu menatap saya, suaranya merendah. Kamu mau berbuat apa, Citra? Saya berdiri, dengan sopan. Saya sedang menyiapkan barang-barang pribadi, Bu. Ibu Dewi melipat tangan di depan dada. Menyiapkan barang pribadi tepat sebelum pernikahan adik ipar? Kamu tidak merasa aneh? Saya menjawab perlahan. Saya tidak merasa aneh, karena saya tidak diundang sebagai perwakilan keluarga saya. Beliau tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi. Ibu kan sudah bilang, itu karena situasi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Saya menatapnya, suara saya datar. Situasi siapa, Bu? Ibu Dewi mengubah nada bicaranya, mulai terdengar memaksa. Kamu itu menantu tertua, urusan rumah ya harus ditanggung. Pernikahan tapi kakak iparnya tidak ada, nanti orang menertawakan kita. Saya mendengar kata menertawakan dan terasa akrab hingga dingin. Saya menjawab, kalau orang menertawakan karena saya tidak hadir, saya terima. Tapi kalau orang menertawakan karena bapak dan ibu saya disembunyikan, saya tidak sanggup. Bima kesal. Kamu jangan bicara begitu, tidak ada yang menyembunyikan siapa-siapa. Saya menoleh padanya, bertanya langsung. Jadi, Mas akan mengundang bapak dan ibu saya? Bima membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak bisa menjawab. Suasana di kamar menjadi sangat berat, sampai suara AC pun terdengar jelas. Ibu Dewi menghela napas kasar, suaranya lebih tajam. Baiklah, kita tidak usah bicara soal itu lagi, tapi sebagai kakak ipar, kamu tetap harus ada di sini. Di hari pernikahan, kamu harus ikut menyambut tamu, membantu ibu. Itu tanggung jawabmu. Saya mengangguk. Tapi itu anggukan orang yang sudah mengambil keputusan. Mohon maaf, Bu. Tanggung jawab itu tidak bisa saya terima lagi. Beliau membelalakan mata. Kamu bilang apa? Saya mengulangi dengan perlahan dan jelas setiap katanya. Saya tidak bisa berdiri tersenyum menyambut tamu sementara keluarga saya dianggap tidak pantas untuk hadir. Bima maju selangkah, suaranya mulai meninggi. Kamu jangan egois begitu. Ini urusan besar, kenapa selalu mengedepankan perasaan pribadi? Saya tertawa, kali ini tawa sedih. Perasaan pribadi saya adalah harga diri bapak dan ibu saya, Mas. Bima hendak bicara lagi, tapi ponselnya bergetar terus-menerus. Dia melirik layar, wajahnya berubah. Saya melihat nama peneleponnya jelas. Vina, Grand Mahardika. Bima berbalik untuk menjawab, suaranya merendah. Iya mbak, saya tahu, biar saya usahakan. Saya berdiri diam mengamati. Hanya beberapa kalimat singkat, tapi saya melihatnya kehilangan semua kepercayaan diri. Suaranya tergesa-gesa dan memohon, sangat berbeda dengan nada bicaranya yang penuh penekanan pada saya tadi. Dia mematikan telepon, berbalik, wajahnya tegang. Saya bertanya dengan sangat tenang, hotel menagih lagi, Mas? Bima menghindari tatapan saya. Itu bukan urusanmu. Saya mengangguk. Kalau begitu, saya pergi atau tidak, juga bukan urusan Mas. Ibu Dewi melangkah maju, suaranya tiba-tiba melunak. Citra, jangan membuat ibu sulit. Kamu tetap di sini saja beberapa hari, setelah pernikahan selesai, kamu mau pergi kemana? Silakan. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas kekhawatiran di balik suaranya yang manis itu. Khawatir bukan karena saya, tapi karena pesta yang akan datang. Saya menjawab, saya akan pergi sesuai rencana saya. Bima berteriak. Kamu sudah pikirkan baik-baik? Saya menarik koper itu sedikit keluar, meletakkan tangan di gagangnya, berkata perlahan. Saya sudah memikirkannya dengan sangat baik. Pada saat itu, saya tidak lagi takut, tidak lagi ragu. Saya tahu sejak saat ini, segalanya tidak akan kembali seperti semula, dan saya juga tahu, mereka tidak akan membiarkan saya pergi dengan mudah. Setelah telepon dari hotel,
Bima sepertinya tidak punya energi lagi untuk terus berdebat dengan saya. Dia mondar-mandir di kamar, tangannya terus menekan ponsel, keningnya berkerut. Ibu mertua saya juga tidak berkomentar lagi soal koper. Beliau keluar dan menelepon seseorang. Suaranya pelan, tidak ada lagi nada percaya diri seperti biasanya. Saya duduk di kursi, diam-diam mengamati. Bukan karena penasaran, tapi untuk memahami. Selama ini saya pikir mereka lebih mementingkan gengsi daripada uang, tapi saat itu saya sadar, gengsi mereka sedang dicekik oleh uang. Bima kembali dan berkata cepat, "Kamu di rumah saja dulu. Beberapa hari ini Mas sibuk, tidak mau bertengkar lagi." Saya mengangguk tanpa bereaksi. Saya tahu, ketika orang mulai berkata sibuk, artinya mereka ingin kita diam. Malam itu, seluruh keluarga makan dalam suasana yang aneh. Tidak ada yang menyinggung soal pernikahan, tidak ada yang menyinggung soal hotel. Tapi saya perhatikan ibu mertua makan sangat sedikit. Sesekali menghela napas. Bapak mertua terus-menerus melihat ponsel, wajahnya lebih tegang dari biasanya. Selesai makan, saya tidak langsung naik ke kamar. Saya tetap di ruang tamu, berpura-pura menonton TV. Sebenarnya, saya sedang memperhatikan setiap panggilan telepon, setiap tatapan yang mereka tukarkan. Sekitar pukul 9 malam, telepon rumah berdering. Bapak mertua yang mengangkat. Saya tidak mendengar jelas apa yang dikatakan penelepon, hanya mendengar jawaban Bapak yang sangat singkat. "Iya, biar saya usahakan." Beberapa hari lagi, beliau menutup telepon, berdiri, dan langsung masuk ke ruang kerja. Pintu tertutup. Ibu mertua melihatnya, lalu menoleh ke saya, dan bertanya tanpa tujuan, "Citra, bulan ini bonus dari kantormu sudah cair?" Pertanyaan itu ringan, tapi saya mendengarnya, dan punggung saya terasa dingin. Saya menjawab, "Belum waktunya, Bu." Beliau hanya tidak bertanya lagi, tapi saya paham, mereka sedang menghitung setiap sumber daya yang bisa diputar. Malam itu saya naik ke kamar sangat larut. Bima belum tidur. Dia duduk di ranjang memegang ponsel. Melihat saya, dia bertanya, "Kamu bawa kartu ATM rekening bersama, kan?" Saya menatapnya dengan tenang. "Ada, kenapa, Mas?" Bima menjawab cepat. "Mas perlu cek ulang beberapa pengeluaran, akhir-akhir ini pusing sekali." Saya tidak langsung memberikannya. Saya berkata, "Besok pulang kerja aku berikan. Sekarang aku lelah." Bima sedikit terkejut, tapi kemudian mengangguk. Mungkin di kepalanya saat itu hanya ada urusan lain yang lebih besar. Saya berbalik dan pergi mandi. Di bawah pancuran air, saya membiarkan air mengalir deras. Bukan untuk menangis, tapi agar pikiran saya lebih jernih. Saya mengingat kembali setiap detail beberapa hari terakhir. Telepon bertubi-tubi dari hotel, tenggat waktu 48 jam. Kalimat penyelamat kita yang diucapkan ibu mertua, tatapan menghindar Bima setiap kali bicara soal uang, semuanya mengarah pada satu titik. Saya keluar, mengeringkan rambut, duduk di meja, dan membuka laptop. Saya tidak langsung masuk ke akun bank. Saya hanya membuka riwayat transaksi lama yang tersimpan di komputer, mencocokkan setiap pengeluaran besar dalam beberapa bulan terakhir. Jantung saya mulai berdebar lebih cepat. Ada beberapa transaksi yang saya tidak ingat pernah menyetujuinya. Ada beberapa kali uang keluar tepat di saat-saat hotel menagih. Saya belum punya cukup bukti untuk menyimpulkan. Tapi firasat saya saat itu sangat jelas, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Saya menutup laptop. Saya tidak membuat keributan. Saya tidak mendesaknya dengan pertanyaan. Saya paham. Saat ini yang saya butuhkan adalah waktu dan kejernihan pikiran. Sebelum tidur, saya mengirim pesan singkat ke Mas Bayu. "Mas, kalau beberapa hari lagi ada masalah besar, tolong bantu aku jadi saksi ya." Dia membalas dengan cepat. "Iya, kamu tenang saja." Saya meletakkan ponsel, berbaring miring menatap langit-langit. Di kepala saya terngiang sebuah pepatah yang sering ibu ucapkan saat saya kecil. "Orang baik akan selalu dilindungi Tuhan." Saya tidak tahu apakah Tuhan akan melindungi atau tidak, tapi saya tahu, jika saya tidak melindungi diri saya sendiri, tidak akan ada yang melakukannya. Narator, Bapak, Ibu,
dan saudara-saudara sekalian, sampai di sini, jika Anda berada di posisi ini, menyadari bahwa Anda dianggap sebagai sumber dana darurat, apakah Anda akan memilih diam demi kedamaian rumah tangga, atau akan mulai mempersiapkan jalan keluar untuk diri sendiri? Silakan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda merasa cerita ini layak untuk direnungkan, mohon berikan suka dan teruslah mendengarkan sampai akhir. Karena kebenaran di balik pernikahan itu masih menyimpan banyak kejutan. Akankah saya menemukan bukti yang jelas, atau akan semakin terseret ke dalam pusaran bernama keluarga? Keesokan paginya, saya berangkat kerja seperti biasa. Saya tidak menunjukkan gelagat aneh. Saya tetap rapat, membalas email, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Hanya saja, di kepala saya selalu tergantung sebuah tenggat waktu, 48 jam. Seperti jam hitung mundur yang hanya saya yang bisa melihatnya. Menjelang siang, saya memanfaatkan ruang rapat yang kosong, membuka ponsel, dan masuk ke akun bank bersama. Saya sudah menyiapkan mental, tapi ketika layar menampilkan riwayat transaksi, jantung saya tetap berdebar kencang. Satu baris transfer yang menonjol, dengan nominal yang sangat besar sehingga tidak mungkin terlewatkan. Rp680.000. Penerima, Prasetyo Wibowo. Waktu, 3 hari yang lalu, tepat di pagi hari saat saya sedang rapat dan hotel menelepon untuk pertama kalinya. Saya menatap angka itu sangat lama. Bukan karena saya pelit, tapi karena saya langsung paham apa artinya. Sejumlah uang yang tidak sedikit ditransfer tanpa ada satupun percakapan, satupun pesan meminta izin, satupun pemberitahuan. Saya menggulir ke bawah untuk melihat detailnya. Tidak ada keterangan, tidak ada alasan. Hanya satu kali klik, dan uang itu pergi. Saya mematikan layar, bersandar di kursi, tenggorokan saya kering. Di kepala saya, semua kepingan teka-teki tersusun rapi dengan sangat jelas dan menakutkan. Tenggat waktu hotel, biaya-biaya tambahan, telepon yang bertubi-tubi, dan kalimat penyelamat kita dari ibu mertua. Ternyata, penyelamat itu bukan soal saya tinggal atau pergi. Tapi soal apakah uang saya masih bisa mereka jangkau atau tidak. Saya tidak langsung menelepon Bima. Saya tahu jika menelepon saat ini, emosi akan membuat saya salah bicara. Saya perlu menjaga jarak agar saat saya bicara dengan akal sehat. Sore harinya, saya pulang lebih awal. Suasana di rumah sangat berbeda dari kemarin. Ibu mertua sedang duduk sambil mencatat sesuatu. Bapak mertua mondar-mandir di ruang tamu. Dan Bima, dia berdiri di balkon, menelepon dengan suara sangat pelan. Saya menggantung tas, berjalan lurus ke kamar, membuka laptop dan mencetak rekening koran transaksi itu. Saya tidak mencetak banyak, hanya halaman yang ada angka 680 juta itu, selembar kertas putih yang tergeletak di meja, tapi terasa seberat batu. Malam itu, saya menunggu semua selesai makan dan beres-beres, baru saya bicara. Saya tidak meninggikan suara, tidak juga bertanya berbelit-belit. Saya meletakkan kertas itu di meja, mendorongnya pelan ke arah Bima. Mas, tolong jelaskan. Transaksi ini apa? Bima melihat kertas itu, wajahnya langsung pucat. Dia mengambilnya, membolak-baliknya, lalu menatap saya, suaranya terputus-putus. Mas mau bilang sama kamu, tapi beberapa hari ini pusing sekali. Saya bertanya dengan sangat tenang. Mas mau bilang kapan? Bima terdiam. Bapak mertua saat itu angkat bicara, suaranya berat. Uang itu Bapak pinjam sementara, pernikahannya mendadak. Saya menoleh ke arahnya, dengan sopan tapi tegas. Bapak pinjam, tapi apakah Bapak bertanya pada saya? Bapak Prasetyo tertegun. Beliau menatap saya seolah tidak terbiasa saya bertanya setegas itu. Ibu mertua menggebrak cangkir ke meja, suaranya tidak lagi manis. Uang di dalam rumah, pakai tanya-tanya segala jadi rumit. Jadi menantu kok perhitungan begitu, tidak pantas. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tahu momen ini akan datang. Saya menjawab, uang ini adalah uang bersama kami, tapi sebagian besar berasal dari penghasilan saya. Untuk transfer sebesar ini, saya berhak untuk tahu. Bima menyela, suaranya mulai kesal. Kamu ini berlebihan, ini cuma pinjam sementara.
Selesai pernikahan, Mas kembalikan. Saya menatap lurus ke matanya. Mas kembalikan pakai uang apa? Bima tercekat. Udara di ruang makan menjadi pekat. Saya bisa mendengar suara kipas angin yang berputar, mendengar detak jam dinding. Setiap suara saat itu membuat saya semakin sadar. Saya melanjutkan, tidak keras, tapi tegas. 3 tahun 7 bulan ini, saya tidak pernah menolak urusan keuangan di rumah. Tapi bukan berarti saya menerima jika uang saya diambil tanpa pemberitahuan. Ibu mertua tersenyum sinis. Kamu bicara begitu berarti kamu sudah tidak menganggap ini rumahmu lagi. Saya mengangguk. Kali ini saya tidak menghindar. Iya, benar. Begitu kalimat itu selesai, saya melihat tatapan semua orang berubah. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi basa-basi. Seolah ada sebuah batas yang baru saja saya langkahi. Saya berdiri, mengambil kembali kertas rekening koran itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam tas. Saya akan memisahkan rekening bersama mulai hari ini. Saya melanjutkan, dan saya juga akan berkonsultasi dengan pengacara untuk memperjelas semua pengeluaran selama ini. Bima melonjak. Kamu benar-benar mau membuat masalah besar? Saya menatapnya sangat lama, lalu menjawab, tidak, saya hanya ingin memperjelas. Memperjelas agar tidak ada lagi yang bisa menggunakan nama keluarga untuk menguras saya sampai habis. Malam itu saya tidak bicara lagi. Saya naik ke kamar dan mengunci pintu, duduk di ranjang. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena saya baru saja menyentuh kebenaran, sesuatu yang selama ini saya coba hindari. Di kepala saya, terngiang sebuah pepatah lama. Urusan uang harus jelas. Urusan cinta baru bisa tuntas. Mungkin cinta saya belum sepenuhnya tuntas. Tapi sejak angka 680 juta itu muncul, saya tahu saya tidak bisa lagi kembali menjadi orang yang pura-pura tidak tahu. Malam itu saya hampir tidak tidur. Bukan karena panik, tapi karena pikiran saya terlalu jernih. Jernih sampai bisa mendengar setiap suara kendaraan di luar, setiap langkah Bima yang gelisah di sisi lain tempat tidur. Paginya saya bangun lebih awal. Saya tidak memasak, tidak turun ke dapur. Saya hanya mandi, berganti pakaian rapi, lalu duduk di meja kerja di dalam kamar, membuka laptop. Saya mulai mengumpulkan semua yang saya punya. Rekening koran, akta jual beli rumah, kwitansi renovasi, semua transfer besar dan kecil selama 3 tahun 7 bulan. Saya tidak mendaftar perasaan, saya mendaftar angka. Angka tidak bisa berbohong. Sekitar pukul 9, Bima mengetuk pintu. Dia masuk, wajahnya lelah tapi masih mencoba bersuara normal. Kamu dari pagi ngapain saja? Saya tidak melihatnya, menjawab singkat. Aku sedang merapikan data keuangan. Bima mengerutkan kening. Kamu sampai segitunya? Saya mengangkat kepala, menatapnya lurus. Mas sudah sampai sejauh transfer 680 juta tanpa izin, jadi aku juga harus sampai sejauh ini untuk melindungi diri sendiri. Bima diam sejenak, lalu menghela napas, mengubah nada bicaranya menjadi memelas. Mas tahu masalah, tapi sekarang kan pernikahannya sudah dekat. Kalau kamu begini, bapak dan ibu nanti tidak kuat. Saya mendengar itu dan tertawa kecil, tawa tanpa rasa senang. Tidak kuat, lalu aku sudah kuat menahannya berapa lama? Saya berdiri, menarik koper ke tengah ruangan. Saya tidak membukanya. Hanya meletakkannya di sana sebagai sebuah pernyataan. Aku akan tinggal di rumah Mas Bayu untuk sementara. Saya melanjutkan dengan sangat tenang, dan aku mau cerai. Bima terperangah. Dia menatap saya seolah baru pertama kali melihat saya. Kamu bilang apa? Suaranya meninggi. Saya mengulangi dengan pelan dan jelas. Aku mau cerai. Bima maju. Suaranya tajam. Hanya karena uang segitu kamu minta cerai? Saya menggeleng. Bukan. Tapi karena selama 3 tahun 7 bulan ini, aku tidak pernah dianggap sebagai orang yang punya hak suara dalam pernikahanku sendiri. Pintu kamar terbuka. Ibu mertua berdiri di sana, wajahnya tegang. Beliau melihat koper, lalu menatap saya, suaranya langsung melengking. Kamu ini mau bikin drama apa? Baik-baik saja kok tiba-tiba minta cerai. Saya menunduk memberi salam, sesopan biasanya, tapi kata-kata saya berbeda. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Ibu Dewi masuk, menunjuk ke koper.
Kamu sudah pikirkan baik-baik? Keluar dari rumah ini sama saja dengan berkhianat. Saya mengangkat kepala. Saya hanya berkhianat pada sikap yang meremehkan saya. Bapak mertua juga muncul. Beliau berdiri melipat tangan, suaranya berat. Suami istri bertengkar sedikit saja kok dibesar-besarkan. Nanti ditertawakan orang, lagi-lagi orang lain. Saya menjawab dengan suara datar. Orang lain tidak hidup untuk saya, dan tidak akan menanggung apa yang sudah saya tanggung. Bima mendekat, mencoba merendahkan suara. Tenang dulu, Dik. Mas janji setelah pernikahan ini, Mas akan atur semuanya. Saya menatapnya, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi harapan di mata saya. Mas sudah terlalu sering berjanji. Ibu mertua mulai menyalahkan. Memang perempuan kalau sudah punya uang jadi lupa diri. Pas keluarga ada butuh, malah membelakangi. Saya mendengar kalimat itu dan hati saya sakit, tapi saya tidak menanggapinya dengan air mata. Saya hanya berkata, kalau saya tidak punya uang, mungkin saya sudah diremehkan dari dulu. Beliau hendak bicara lagi, tapi saya sudah membungkuk dan menarik koper. Roda-rodanya berputar di lantai, suaranya kecil, tapi bagi saya itu seperti suara gembok yang baru saja terbuka. Bima menghalangi pintu. Kalau kamu melangkah keluar, Mas tidak akan menarikmu kembali. Saya menatapnya dengan tenang. Aku tidak butuh ditarik oleh siapapun. Saya membuka pintu, melangkah ke koridor, tidak menoleh, tidak menunggu ada yang bicara lagi. Dari bawah tangga, saya mendengar suara ibu mertua berteriak. Dia mau merusak pernikahan Gilang, dia membuat kacau seisi rumah. Saya terus melangkah. Setiap anak tangga adalah satu langkah saya meninggalkan semua yang pernah saya sebut sebagai usaha. Sampai di pintu depan, saya memesan taksi. Sambil menunggu, saya refleks meletakkan tangan di perut. Sebuah perasaan aneh melintas, tapi saya tidak sempat memikirkannya. Mobil datang, saya membuka pintu, duduk di kursi belakang. Saat mobil mulai berjalan, saya melihat dari jendela, rumah 3 lantai itu perlahan menghilang di balik pepohonan. Saya tidak langsung merasa lega, tapi saya menyadari satu hal dengan sangat jelas. Saya sudah keluar dari tempat yang tidak lagi menganggap saya manusia. Saya tiba di rumah Mas Bayu saat hari sudah gelap. Mbak Rina membuka pintu. Melihat koper, dia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Masuk, Dik." Kamar kecil sudah disiapkan untuk saya, tidak mewah tapi bersih dan tenang. Saya duduk di ranjang, melepas sepatu. Saat itulah kaki saya mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena reaksi tubuh setelah seharian tegang seperti senar gitar. Belum lama beristirahat, ponsel saya bergetar terus-menerus. Panggilan pertama dari Bima, saya tidak angkat. Panggilan kedua, ketiga, saya tetap diamkan. Pesan singkat mulai masuk bertubi-tubi. "Kamu benar-benar pulang? Kamu melakukan ini sama saja menghancurkan keluargaku." Bapak dan Ibu syok, coba pikirkan lagi. Saya mematikan nada dering. Bukan karena saya kejam, tapi karena saya tahu, mendengar lebih banyak hanya akan membuat saya lemah. Sekitar pukul 10 malam, Mas Bayu mengetuk pintu kamar, membawakan segelas susu hangat. "Minum dulu, wajahmu pucat." Saya mengambil gelas itu, belum langsung meminumnya. Saya bertanya, "Mas, kalau nanti mereka menjelek-jelekan aku di depan kerabat, Mas mau membantuku bicara?" Dia menatap saya tanpa ragu. "Pasti. Tapi kamu harus siapkan mental, mereka tidak akan bicara baik-baik." Saya mengangguk. Saya sudah memikirkan itu sejak menarik koper keluar dari rumah. Dan benar saja, keesokan paginya saya menerima telepon dari seorang tante dari pihak suami. Suaranya penuh dengan nada menyalahkan. "Kenapa kamu berbuat nekat begitu, Citra? Pernikahan adik iparmu sudah di depan mata kok kamu pergi." Saya menjawab dengan sangat sopan. "Mohon maaf, Tante. Tapi saya tidak bisa melanjutkan lagi." Beliau menghela napas. Namanya juga suami istri, pasti ada gesekan. Sabar sedikit demi kebaikan bersama, lagi-lagi kebaikan bersama. Saya menutup telepon, hati saya berat tapi tidak lagi goyah. Saya paham, kata-kata ini baru permulaan. Siangnya, ibu mertua menelepon.
Kali ini saya angkat. Suaranya tidak lagi tajam seperti kemarin, tapi berubah menjadi sangat lembut. Citra, ibu bisa bicara sebentar? Saya menjawab, iya bu, silakan. Beliau merendahkan suaranya. Kamu pulang ya, nak. Urusan uang, ibu lupakan. Selesai pernikahan, kamu mau hitung-hitungan bagaimana? Silakan. Saya diam. Beliau melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Kalau kamu begini, ibu malu sama kerabat. Saya menghela napas perlahan. Mohon maaf bu, saya tidak bisa mempertaruhkan hidup saya demi nama baik ibu. Di seberang telepon hening sejenak, lalu suaranya tiba-tiba berubah tajam dan dingin. Jadi kamu juga mau membuang janin yang ada di perutmu? Saya terpaku. Janin apa bu? Suara saya serak. Beliau bicara sangat cepat seolah takut saya potong. Bima sudah cerita. Kamu sedang hamil 8 minggu. Kamu pikir bisa menyembunyikannya? Saya menggenggam ponsel erat-erat, telinga saya berdengung, semua suara di sekitar seolah lenyap. Saya teringat beberapa hari terakhir, rasa lelah, mual ringan di pagi hari, perasaan aneh di tubuh yang tidak sempat saya perhatikan. Saya bertanya dengan sangat pelan. Mas Bima yang bilang pada ibu, beliau langsung menjawab. Urusan sebesar ini, masa tidak dibilang? Ini kan cucu pertama keluarga Prasetyo. Citra, kamu tidak boleh egois begitu. Saya menggigit bibir. Di kepala saya saat itu bukan kebahagiaan, tapi rasa dingin yang menjalar di punggung. Mereka tahu, dan mereka langsung menggunakannya. Ibu mertua melanjutkan, suaranya seperti perintah. Kamu pulang demi anak ini. Bagaimanapun juga, dia akan menyandang nama keluarga Prasetyo. Saya memejamkan mata. Setetes air mata jatuh, tapi langsung saya seka. Saya tidak boleh jatuh saat ini. Saya menjawab, setiap katanya jelas. Anak ini adalah anak saya. Saya akan bertanggung jawab sendiri. Beliau hampir berteriak. Kamu bicara begitu pantas? Tanpa suami, kamu mau membesarkan anak bagaimana? Saya membuka mata, menatap lurus ke depan, suara saya tenang sampai saya sendiri terkejut. Saya bisa bekerja, saya punya keluarga, saya tidak perlu menggunakan anak ini untuk menukar sebuah posisi. Di seberang telepon hening lama, lalu beliau menutup telepon. Saya meletakkan ponsel. Kedua tangan saya gemetar hebat. Mbak Rina masuk. Melihat wajah saya dia tahu ada masalah. Dia duduk di samping saya. Ada apa? Saya berkata sangat pelan. Aku hamil. Mbak Rina tertegun, lalu menggenggam erat tangan saya. Kamu sudah yakin? Saya menggeleng. Tapi mereka yakin. Mbak Rina tidak bertanya lagi. Dia hanya berkata satu kalimat yang tegas. Kalau begitu, kamu harus lebih sadar. Jangan biarkan siapapun menggunakan anakmu untuk menekanmu. Sore itu saya pergi ke dokter sendirian. Saya tidak mau Bima tahu. Saya tidak mau keluarga suami punya alasan lagi untuk ikut campur. Ketika dokter memastikan saya hamil sekitar 8 minggu, hati saya terasa sesak. Saya meletakkan tangan di perut, kali ini dengan kesadaran penuh. Ada kehidupan di sana, kecil dan rapuh. Malam harinya saya mengirim satu pesan singkat pada Bima. Aku sudah tahu soal kehamilan ini. Keputusanku untuk cerai tidak berubah. Dia membalas sangat cepat. Jangan gegabah, anak itu tanggung jawab kita bersama. Saya melihat tulisan itu dan hanya merasa sedih. Tanggung jawab bersama, tapi hak suara tidak pernah menjadi milik saya. Saya meletakkan ponsel. Di hati saya tidak ada lagi kebimbangan. Hanya ada satu pikiran yang sangat jelas, jika saya kembali, anak ini akan tumbuh di keluarga yang menggunakan uang dan gengsi untuk mengendalikan manusia. Dan itu tidak akan saya izinkan. Setelah dari dokter, saya menyimpan semua berkas medis di sebuah map terpisah. Saya tidak memotretnya dan mengirim ke siapapun. Saya tidak bercerita pada kerabat lain. Saya sangat paham. Semakin banyak yang tahu, anak di dalam kandungan saya akan semakin mudah dijadikan alat tawar-menawar. Malam itu, Bima datang ke rumah Mas Bayu. Dia berdiri di luar gerbang,
menelepon saya. Saya tidak mau bertemu, tapi Mas Bayu berbisik, kamu keluar saja, bicara sekali untuk selamanya. Ada Mas dan Mbak Rina di sini. Saya keluar. Bima terlihat lebih kurus, kemejanya kusut, matanya cekung. Dia menatap saya, lalu ke perut saya yang masih rata, seolah ingin memastikan sesuatu. Kamu benar-benar hamil? Tanyanya pelan. Saya mengangguk. Dokter sudah memastikan. Bima menghela napas kasar, kedua tangannya terkepal. Kalau begitu apa lagi yang mau dibicarakan? Pulang, Dik. Mas janji akan berubah. Saya menatapnya sangat lama, sampai saya sendiri merasa aneh. Kenapa saya bisa setenang ini? Mas sudah berjanji berkali-kali, kata saya. Tapi setiap kali, aku yang harus menunggu. Bima maju selangkah. Anak butuh seorang ayah. Saya menjawab tanpa berpikir. Anak lebih butuh lingkungan yang sehat. Kalimat itu membuat Bima terdiam. Dia mengubah taktik, mulai menggunakan logika. Kamu pikir membesarkan anak sendirian itu mudah? Kamu tidak takut omongan orang? Saya mengatupkan bibir, lalu berkata perlahan. Aku paling takut membiarkan anakku tumbuh di keluarga yang menganggap ibunya sebagai alat. Bima terdiam. Saya tahu kalimat itu tepat sasaran. Saat itu, ibu mertua saya juga datang. Beliau tidak masuk, hanya berdiri di luar, suaranya mendesak. Citra, ibu mohon kamu pulang. Ibu tidak minta apa-apa lagi, ibu hanya mau cucu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya saya melihat keputusasaan di matanya. Tapi itu bukan rasa kasihan untuk saya, melainkan rasa takut kehilangan sesuatu yang beliau butuhkan. Saya menunduk, berkata dengan sopan tapi tegas. Mohon maaf, Bu. Saya tidak bisa menggunakan anak ini untuk mempertahankan pernikahan yang sudah retak. Ibu Dewi mengubah nada bicaranya dengan cepat, menjadi pedas. Kamu egois sekali. Selalu mencari alasan untuk dirimu sendiri tanpa memikirkan anak. Saya mengangkat kepala, menjawab dengan tenang. Justru karena memikirkan anak, makanya saya tidak akan kembali. Suasana tegang seperti senar gitar. Mbak Rina berdiri di samping saya, meletakkan tangannya di bahu saya. Sentuhan yang sangat ringan, tapi cukup untuk membuat saya kuat. Bima menatap saya untuk terakhir kalinya, suaranya hampir memohon. Beri Mas waktu lagi, ya? Saya menggeleng. Aku sudah memberimu 3 tahun 7 bulan. Selesai bicara, saya berbalik masuk. Gerbang tertutup di belakang saya. Kali ini, saya tidak mendengar ada yang memanggil lagi. Malam itu, saya berpikir sangat lama. Bukan tentang Bima, tapi tentang masa depan anak ini. Saya membayangkan sebuah rumah kecil, tidak perlu mewah, yang penting damai. Sebuah meja makan, tidak perlu penuh lauk, yang penting penuh cinta. Di kepala saya terngiang nasihat ibu, hidup seorang wanita itu diukur dari kemampuannya memilih kapan harus berdiri. Keesokan paginya, saya dan Mas Bayu bertemu dengan pengacara. Saya tidak menangis, tidak mengeluh, saya hanya memaparkan fakta, memberikan bukti keuangan, dan menyatakan keinginan saya dengan jelas, bercerai, mengamankan hak saya, dan mendapatkan hak asuh anak. Pengacara menatap saya dan berkata jujur. Kasus Anda sangat kuat, tapi Anda harus konsisten. Saya mengangguk, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya mengirim pesan terakhir pada Bima. Aku sudah mengajukan konsultasi hukum. Mulai sekarang, semua urusan silakan melalui pengacara. Dia tidak menjawab. Sore harinya, saya merapikan barang-barang di rumah Mas Bayu. Tidak banyak yang perlu disimpan. Saya hanya menyimpan yang penting. Dokumen, beberapa setel pakaian longgar, beberapa buku lama. Saya berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri. Wajah saya lelah, tapi tatapan mata saya tidak lagi bingung seperti dulu. Saya meletakkan tangan di perut, berbisik sangat pelan, tenang ya nak, ibu akan melindungimu. Di luar, angin mulai berembus. Saya tahu hari-hari ke depan masih akan bergejolak. Tapi setidaknya, saya sudah memilih untuk berpihak pada diri saya sendiri dan anak ini. Setelah bertemu dengan pengacara, saya pikir saya sudah siap untuk skenario terburuk. Tapi hidup seringkali penuh kejutan, selalu ada tikungan yang tidak bisa kita duga. Malam itu,
Saat saya baru saja mematikan lampu untuk tidur, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Ini Mbak Citra, kan? Saya pikir Mbak perlu tahu kalau Mas Bima tidak hanya punya Mbak." Saya menatap layar itu lama, tidak langsung membalas. Saya sudah terbiasa dengan orang yang mengarang cerita untuk membuat saya goyah. Tapi firasat saya saat itu berbeda, dingin dan jelas. Saya mengetik balasan. "Siapa ini?" Pesan balasan datang hampir seketika. Saya tidak bisa sebutkan nama. "Tapi kalau Mbak mau tahu kebenarannya, besok pagi jam 9 di kafe seberang rumah sakit Bunda, saya tunggu." Saya meletakkan ponsel, jantung saya berdetak pelan, satu persatu, tidak panik, tidak penasaran yang gegabah. Saya hanya merasa ada sesuatu yang menunggu di depan sana, yang tidak bisa saya hindari. Keesokan paginya, saya memberitahu Mas Bayu. Dia tidak melarang, hanya berpesan, "Pergi ke tempat ramai, kalau ada apa-apa langsung telepon Mas." Saya tiba di kafe tepat waktu. Kafe kecil. Meja-mejanya berdekatan. Aroma kopi sangrai pekat. Saya memilih meja di dekat jendela kaca. Kurang dari 5 menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 40-an masuk, badannya kurus, mengenakan kemeja berwarna gelap. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan ke arah saya. "Mbak Citra?" Saya mengangguk. "Saya Van Houten, detektif swasta." Saya sedikit terkejut, tapi tidak terlalu kaget. Mungkin ketika sebuah cerita sudah sampai pada titik ini, ia butuh pengumpul fakta, bukan emosi. Pak Tin duduk, meletakkan setumpuk kertas tipis di meja. Yang menyewa saya adalah seorang wanita. Dia ingin memperjelas hubungannya dengan Bapak Bima Aditya. Saya menggenggam tali tas erat-erat. "Siapa namanya?" Pak Tin menjawab, "Dian Puspita." Di kontak ponsel Mas Bima, dia disimpan dengan nama Bu Guru Dian. Sebuah nama yang singkat, tapi rasanya seperti ada yang baru saja membuka sebuah pintu yang selama ini tidak saya ketahui keberadaannya. Pak Tin mendorong tumpukan kertas itu ke arah saya. Saya melihat sekilas, lalu harus berhenti. Rekening koran transfer rutin, dari bulan ke bulan, sebesar Rp27.000. Keterangan transfernya selalu singkat, biaya sekolah, biaya hidup, uang susu. Tunjangan ini dimulai hampir 3 tahun yang lalu. Pak Tin melanjutkan, hampir bersamaan dengan waktu Mbak menikah. Saya memejamkan mata sejenak. Bukan untuk menangis, tapi agar saya tidak gemetar. Pak Tin belum berhenti. Dia meletakkan sebuah amplop yang lebih panjang. "Dan ini, bagian yang diminta Ibu Dian untuk saya berikan pada Mbak." Saya membukanya. Di dalamnya ada foto-foto, bukan foto vulgar, bukan foto curian yang murahan, hanya momen-momen yang sangat biasa. Bima berdiri di depan gerbang sebuah TK. Bima menggendong seorang anak laki-laki. Bima duduk makan di sebuah dapur yang berbeda, bukan dapur rumah saya. Saya menatap anak laki-laki di foto itu sangat lama. Usianya sekitar 3 atau 4 tahun. Wajahnya sangat mirip dengan Bima, sampai tidak perlu penjelasan. Saya bertanya dengan suara serak, "Anak itu?" Pak Tin mengangguk. "Anak kandung Mas Bima, namanya Kevin Prasetyo." Saya pikir saya akan berteriak, tapi tidak. Saya hanya merasakan sebuah kekosongan di dada, luas dan dingin. Ibu Dian sudah melakukan tes DNA. Pak Tin meletakkan kertas terakhir di meja, hasilnya mengonfirmasi hubungan ayah-anak sebesar 99,99%. Saya memegang kertas itu. Tangan saya sangat stabil, aneh sekali. Mungkin karena rasa sakitnya sudah melewati ambang batas. "Kenapa baru sekarang dia melakukan ini?" tanya saya. Pak Tin menjawab, "Karena belakangan ini, Mas Bima mengurangi tunjangannya. Dia tahu Mas Bima menghabiskan uang untuk pernikahan adiknya, dan dia sadar telah ditipu." Saya tersenyum tipis, senyum tanpa kegembiraan. Ternyata dalam pernikahan ini, saya bukan hanya diremehkan, saya juga menjadi tameng legal, menjadi istri sah untuk menutupi kehidupan lain di belakang. Pak Tin menatap saya, berkata pelan, "Ibu Dian tidak mau melabrak. Dia hanya ingin keadilan untuk anaknya, dan dia percaya pada Mbak." Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak langsung menjawab.
Saya butuh beberapa menit untuk menyusun kembali kepingan-kepingan di kepala saya. Saat berdiri untuk meninggalkan kafe, saya berkata pada Pak Tin, "Saya mau bertemu dengannya." Beliau mengangguk. "Akan saya atur." Dalam perjalanan pulang, saya tidak menangis. Saya hanya memikirkan satu hal yang sangat jelas. Jika saya terus diam, bukan hanya saya, tapi dua orang anak akan tumbuh dalam rantai kebohongan yang ditutupi oleh kata keluarga. Dan saat itu, diam bukan lagi kesabaran, tapi keterlibatan. 2 hari kemudian, saya bertemu Dian Puspita. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di area perumahan yang tenang, tanpa papan nama besar, tanpa musik hingar-bingar, tempat yang cukup privat untuk bicara, tapi juga cukup terang agar tidak ada yang perlu menunduk. Dian datang lebih dulu. Dia duduk di meja dekat jendela, mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya diikat rapi. Melihat Dian secara langsung tidak seperti bayangan saya tentang orang ketiga. Tidak glamor, tidak angkuh, dia terlihat lelah dan lebih tua dari usianya. Ketika saya mendekat, Dian berdiri, menundukkan kepala sedikit. "Mbak Citra." Hanya 2 kata itu, tapi tenggorokan saya terasa tercekat. Saya duduk di hadapannya. Tidak ada yang terburu-buru bicara. Sesaat kemudian, Dian memulai, suaranya kecil. "Saya minta maaf karena Mbak harus tahu dengan cara seperti ini." Saya menggeleng. "Ini bukan salahmu." Dian tersenyum sedih. "Dulu saya pikir saya adalah orang di belakang layar. Ternyata saya hanya bayangan, dan Mbak adalah dinding tempat Mas Bima bersandar." Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Dian bercerita. Tidak menangis, tidak melebih-lebihkan. Hanya bercerita seolah sedang membaca ulang sebuah buku harian yang sudah terlalu akrab. Dia kenal Bima sebelum saya menikah. Saat saya melangkahkan kaki ke rumah keluarga Prasetyo, Dian sudah hamil. Bima berjanji akan menyelesaikan semuanya, mengatakan bahwa dia menikahi saya hanya untuk menenangkan keluarganya, setelah itu akan ada jalan keluar. Dian percaya, karena saat itu dia tidak punya pilihan lain. "Saya melahirkan Kevin dalam diam," katanya. Dia datang menjenguk, tapi tidak pernah berani menggendong anak di depan orang lain. Saya menggenggam cangkir kopi, tangan saya sedikit gemetar, tapi saya menjaga suara tetap tenang. "Selama itu, apa yang dia katakan tentang saya?" Dian diam beberapa detik, lalu menjawab. "Dia bilang Bak adalah orang yang pengertian, pandai mengurus rumah tangga, dan tidak akan pernah curiga." Saya tertawa kecil, tawa yang getir. Dian melanjutkan, "Saya pernah percaya, begitu keuangannya stabil, dia akan membawa kami. Tapi sudah 3 tahun, yang saya terima hanya uang, tanpa status, tanpa janji yang pasti." Belakangan ini, saat saya lihat Bima menghabiskan uang besar untuk pernikahan adiknya, sementara tunjangan untuk anak dipotong, saya baru sadar. Dia menyewa detektif bukan untuk menghancurkan siapapun, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Saya tidak mau anak saya tumbuh tanpa hak," kata Dian. "Tapi saya juga tidak mau menyakiti Mbak." Saya menatap Dian sangat lama. Di matanya tidak ada kemenangan, hanya kelelahan. Saya berkata terus terang, "Saya tidak menyalahkanmu. Yang patut disalahkan adalah orang yang sudah menipu kita berdua." Kami terdiam lagi. Suasananya berat, tapi tidak tegang. Mungkin karena kami berdua sudah melewati ambang kemarahan. Saya bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Dian melihat keluar jendela, ke arah sinar matahari yang menembus dedaunan. "Saya ingin anak saya diakui, dan saya ingin kebenaran terungkap." Saya mengangguk. Di kepala saya, sebuah ide yang sangat jelas mulai terbentuk. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengakhiri rantai kebohongan ini, saya berkata pelan, "Kalau begitu, kita tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri." Dian berbalik menatap saya, matanya sedikit terkejut. "Kamu tidak perlu sendirian," lanjut saya. "Saya juga. Kami tidak berjabat tangan seperti di film. Kami hanya saling menatap lama." Tapi saya tahu, sejak saat itu, neraca kekuatan telah berubah. Karena ketika dua wanita berhenti saling melawan, pria di tengah tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Setelah bertemu Dian, saya pulang ke rumah Mas Bayu dengan perasaan yang aneh. Bukan puas, bukan juga marah. Hanya sebuah kesadaran yang dingin,
seperti pemain catur yang sudah selesai menyusun strategi dan tahu langkah berikutnya. Malam itu saya menelepon kembali Van Houten. Saya tidak bertanya lagi soal masa lalu. Saya hanya bertanya satu hal. Bukti yang Bapak berikan, apakah cukup kuat secara hukum? Pak Tin menjawab singkat. Cukup, jika Mbak mau menyelesaikannya sampai tuntas. Saya menutup telepon, menoleh ke Dian yang sedang duduk di hadapan saya, memeluk secangkir teh yang sudah dingin. Saya bertanya terus terang, kamu siap? Dian mengangguk tanpa ragu. Saya sudah menunggu hari ini selama 3 tahun. Kami menyusun rencana yang sangat jelas, terbagi menjadi 3 serangan, tidak tumpang tindih, tidak ada yang melampaui batas. Serangan pertama, ekonomi. Dian akan berhubungan langsung dengan Mbak Vina, manajer Grand Mahardika Hotel. Dian membawa akta kelahiran Kevin, rekening koran tunjangan, dan hasil tes DNA. Tidak mengancam, hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Jika informasi ini muncul bersamaan dengan fakta bahwa pihak mempelai pria menunggak pembayaran, bagaimana pihak hotel akan menanganinya untuk melindungi reputasi? Mbak Vina adalah seorang profesional. Dia langsung mengerti di mana letak risiko media, dan paham jika tidak menekan di saat yang tepat, justru hotel yang akan terseret dalam skandal. Serangan kedua, hukum dan finansial. Saya kembali bekerja dengan pengacara. Semua rekening koran, kwitansi, kontrak, setiap pengeluaran besar dan kecil selama 3 tahun 7 bulan, dikumpulkan menjadi satu daftar. Angka yang muncul membuat saya sendiri tercengang, mendekati 4,9 miliar. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan satu hal. Saya tidak menumpang hidup, saya hanya dikuras dalam diam. Pengacara berkata dengan jelas, kapanpun Anda mau, kita bisa membuka semuanya. Saya mengangguk, tapi saya memilih waktunya. Serangan ketiga, kebenaran di muka umum. Tidak ada siaran langsung, tidak ada drama murahan. Cukup dengan kebenaran yang muncul di tempat yang paling ingin dipamerkan oleh keluarga Prasetyo, maka semua polesan akan luntur dengan sendirinya. Hari pernikahan ditetapkan pada hari Minggu, 22 Desember 2024. Ballroom besar Grand Mahardika, tamu undangan dari kalangan bisnis dan kerabat. Panggung yang sempurna, kami tidak perlu membangunnya, keluarga Prasetyo sudah menyiapkannya. 2 hari sebelum pernikahan, saya menerima pesan dari Bima. Nada bicaranya masih sama, tapi sudah bercampur dengan kecemasan. Jangan lakukan hal bodoh, aku mohon. Saya membacanya, lalu menghapusnya. Tidak saya balas. Pagi hari tanggal 22 Desember, saya tidak memakai baju hitam. Saya memilih gaun berwarna netral dan sopan. Dian menggendong Kevin. Anak itu memakai kemeja kecil, wajahnya bingung, tidak mengerti kenapa hari itu begitu ramai. Kami masuk ke hotel melalui pintu samping. Tepat di jam sibuk saat tamu mulai berdatangan, di luar ballroom, keluarga Prasetyo sedang berusaha keras menyambut tamu. Ibu mertua saya tersenyum sangat lebar, meski sudut bibirnya kaku. Bapak mertua berdiri di sampingnya, berjabat tangan dengan ramah, tapi matanya terus-menerus melirik ke arah meja resepsionis. Bima mondar-mandir, ponsel tidak lepas dari tangan. Mbak Vina keluar bersama petugas keamanan. Saya tahu, waktunya telah tiba. Mbak Vina berbicara dengan cukup jelas agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Mohon izin kepada pihak keluarga. Pihak kami perlu mengonfirmasi kembali masalah pembayaran dan beberapa informasi terkait sebelum acara dilanjutkan. Suasana di lobi menjadi hening. Dan tepat saat itu, Dian melangkah maju satu langkah, suaranya tidak tinggi, tapi sangat jelas. Saya hanya butuh Mas Bima mengonfirmasi, apakah ini putranya atau bukan. Anak itu mendongak menatap Bima. Wajahnya sangat mirip, sampai tidak ada yang bisa menyangkal. Bisik-bisik mulai menyebar seperti ombak. Saya melangkah maju di belakang Dian, meletakkan setumpuk berkas di meja resepsionis. Suara saya tenang. Saya adalah istri sah dari Bapak Bima Aditya, dan ini adalah dokumen-dokumen terkait perselingkuhan, anak di luar nikah, beserta rincian keuangan yang berhubungan dengan biaya pernikahan hari ini. Bima membeku. Ibu mertua saya berteriak. Bapak mertua pucat pasi.
Mbak Vina melihat sekilas berkas itu, lalu menoleh ke pihak mempelai pria dan berkata singkat. Dengan informasi ini, pihak hotel terpaksa harus menunda acara sampai semua kewajiban diselesaikan. Keributan meledak, tamu undangan saling berbisik. Beberapa sudah mengeluarkan ponsel. Dari pihak mempelai wanita, Saraswati berdiri kaku, lalu tubuhnya luruh ke lantai. Keluarganya segera maju dan meminta semuanya dihentikan. Pada saat itu, saya tidak lagi melihat keluarga Prasetyo. Saya menoleh ke Dian. Dia memeluk erat anaknya. Air mata mengalir tanpa suara. Kami tidak berkata apa-apa lagi. Tidak perlu. Karena tepat di tempat yang mereka anggap sebagai puncak gengsi, segalanya telah runtuh. Setelah hari pernikahan yang hancur itu, semuanya berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Hanya dalam seminggu, berita tentang pembatalan pesta menyebar di kalangan bisnis keluarga Prasetyo. Tidak ada yang bicara langsung, tapi semua paham. Sebuah keluarga yang tadinya sangat menjunjung tinggi gengsi telah menghancurkannya dengan tangan sendiri. Grand Mahardika Hotel mengeluarkan pernyataan resmi tentang pemutusan kontrak karena pihak mempelai pria melanggar kewajiban pembayaran dan menimbulkan sengketa serius, uang muka hangus. Rekan-rekan bisnis yang tadinya akrab mulai menjaga jarak. Dari pihak mempelai wanita, keluarga Saraswati mengirim surat pembatalan pernikahan. Tidak ribut, tidak menyalahkan. Hanya satu kalimat yang sangat jelas. Kami tidak bisa menikahkan putri kami dengan keluarga yang tidak jujur. Adik ipar saya, Gilang Pratama, menghilang dari peredaran. Saya dengar dia mengajukan cuti panjang. Sebuah guncangan yang cukup untuk membuatnya dewasa, jika belum terlambat. Dan keluarga Prasetyo, semuanya runtuh secepat domino. Perusahaan bapak mertua saya dibatasi kreditnya oleh bank. Pinjaman yang jatuh tempo tidak ada lagi yang mau menjamin. Rumah 3 lantai itu harus dijual untuk membayar utang. Gengsi yang tadinya diletakkan di atas altar, kini hanya ditukar dengan telepon-telepon tagihan. Bima kehilangan pekerjaan, bukan karena tidak kompeten, tapi karena reputasi. Di dunia bisnis, seorang pria boleh saja berbuat salah, tapi tidak ada yang mau bekerja sama dengan orang yang bermuka dua. Dia mengirim banyak pesan pada saya. Saya tidak membacanya lagi. Bukan karena benci, tapi karena saya sudah melangkah ke babak baru, di mana dia tidak lagi punya tempat. Sementara itu, Dian Puspita menyelesaikan proses hukum agar putranya mendapatkan hak yang diakui negara. Kevin menyandang nama ayahnya, dengan kewajiban nafkah yang tercatat jelas. Dian tidak mengalahkan siapapun, dia hanya mendapatkan hak minimum untuk anaknya. Dan saya menandatangani surat cerai di suatu pagi yang sangat tenang. Tanpa air mata, tanpa tangan gemetar. Berkat seluruh bukti keuangan yang jelas, aset yang saya kontribusikan dilindungi oleh hukum. Hak asuh anak jatuh ke tangan saya. Pengacara berkata, Anda melakukan hal yang sangat tepat dengan menyimpan bukti sejak awal. Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya saya merasa kejernihan pikiran saya membuahkan hasil. Sebulan kemudian, saya mewujudkan perjalanan ke Bali yang sudah saya pesan sebelumnya. Kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk merayakan kebebasan. Bapak dan ibu saya berdiri di tepi pantai saat fajar. Angin berembus sepoi-sepoi. Ibu memegang tangan saya dan berkata, "Kamu lebih kurus, nak, tapi sorot matamu berbeda." Saya tersenyum. Saya tahu. Itu sorot mata orang yang tidak lagi harus menunduk. Saya meletakkan tangan di perut. Janin di dalam diri saya tumbuh setiap hari. Saya tidak tahu seperti apa masa depan nanti, tapi saya yakin satu hal, anak saya akan tumbuh dalam kebenaran, bukan dalam kebohongan yang berkedok keluarga. Orang sering berkata, perbuatan baik akan dibalas kebaikan. Tapi saya pikir, menjadi baik saja tidak cukup. Kita harus tahu cara berdiri tegak saat didorong jatuh. Kita harus tahu cara pergi saat sebuah tempat tidak lagi menghargai kita. Pelajaran yang saya petik untuk diri saya sendiri, dan untuk siapapun yang mendengarkan cerita ini, jangan gunakan kesabaran untuk berharap orang lain akan berubah, jangan gunakan anak, uang, atau nama keluarga untuk mengikat seseorang dalam penderitaan. Dan yang terpenting, harga diri bukanlah kemewahan. Ia adalah hal yang membuat kita tetap menjadi manusia.